Oke, pedagang daging memutuskan mogok berdagang sejak Senin lalu. Akibatnya beberapa usaha seperti pedagang bakso, rumah makan, hingga penjual sayur keliling tidak mendapatkan pasokan daging. Bagaimana siasat pedagang bakso menghadapi harga daging yang melonjak? Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung di Jalan Tebet Raya, Jakarta. Selamat pagi, Sufi. Bagaimana saat ini minimnya pasokan untuk daging sapi mempengaruhi restoran-restoran, kemudian para pedagang yang saat ini omsetnya penjualannya terpengaruh karena susah mendapatkan daging? Ya, selamat pagi Aldi. Saat ini saya berada di salah satu warung penjual bakso di kawasan Tebet Barat, Tebet Raya maksud saya, Jakarta Selatan, di mana saat ini memang belum buka warungnya, tapi memang untuk stok baksonya sudah mulai bisa kita lihat di belakang saya saat ini. Nah, kalau kita bicara mengenai mogoknya pedagang daging sapi, tentunya ini menjadi salah satu hal yang cukup berpengaruh bagi pemilik kedai warung bakso seperti ini. Karena memang daging sapi adalah satu dari sekian banyak bahan pokok yang digunakan untuk membuat bakso. Nah, tadi saya sempat berbincang dengan pemilik kedai bakso ini, apakah dengan kenaikan harga daging sapi membuat terjadinya kenaikan harga jual dari bakso miliknya. Ternyata dari pemilik kedai bakso ini menyebut dia tidak berani menaikkan harga bakso meskipun harga daging sapi yang menjadi bahan pokok dalam pembuatan bakso miliknya ini sudah naik sejak 2 pekan terakhir. Kemudian juga kita bicara tentang mogoknya pedagang daging sapi yang dimulai dari hari Senin kemarin dan baru akan berakhir pada tanggal 4 Maret 2022. Di mana mogoknya pedagang daging sapi tentunya menjadi hal yang juga cukup mengkhawatirkan bagi pedagang bakso seperti yang satu ini, pedagang bakso yang tempat saya melaporkan saat ini. Karena memang menurut pedagang bakso sendiri, dengan mogoknya pedagang daging sapi membuat mereka khawatir kehilangan omsetnya. Bayangkan saja Aldi, dalam satu hari pedagang bakso ini bisa menjual sekitar 200 porsi bakso, di mana satu mangkuknya itu terdiri dari 4 bakso, 1 bakso besar, kemudian ada juga 3 bakso kecil. Semua bakso ini dibuat menggunakan daging sapi dicampur dengan sejumlah bahan yang lain. Kemudian ketika terjadi mogok pedagang daging sapi, di mana satu harinya kedai ini membutuhkan 20 kg daging sapi untuk membuat 200 porsi bakso seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian akan terjadi mogok selama 5 hari. Sudah berlangsung selama 3 hari ini, di mana pedagang bakso tempat saya melaporkan saat ini sebelumnya sudah menyetok lebih dulu daging sapi agar dia tidak kehilangan pasokan. Penjual bakso ini menyebut dia hanya berani menyetok daging sapi selama 3 hari ke depan, dimulai dari hari Minggu kemarin. Mulai dari hari Minggu dia membeli, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu masih menggunakan stok daging sapi yang sudah dibeli sebelumnya. Kemudian masih ada Kamis dan Jumat jika mogok pedagang daging sapi masih berlanjut. Nah, yang saya tanyakan kepada pedagang bakso ini, bagaimana dengan 2 hari ke depan, hari Kamis ataupun hari Jumat jika mogok pedagang daging sapi masih berlangsung? Apakah dia bisa memperoleh pasokan untuk membuat baksonya? Ternyata jawabannya tidak, karena memang pedagang bakso ini tidak berani menyetok banyak daging, takut kualitasnya tidak baik. Kemudian juga dia berharap bahwa mogok pedagang daging sapi ini bisa berhenti tepat ketika stoknya habis. Namun kita masih belum tahu apakah mogok ini akan terus berlangsung hingga tanggal 4 Maret 2022. Nah, jika masih berlangsung, kemudian apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh pedagang bakso ini? Dia menyebut, pemilik kedai bakso ini menyebut akan meliburkan warungnya atau kedainya selama 2 hari ke depan. Nah, sekarang kita bicara, ketika libur tentunya pasti ada omset yang hilang. Dalam satu hari dengan menjual 200 porsi bakso, pedagang bakso ini bisa memperoleh omset 4 hingga 5 juta. Ketika memang terjadi mogok, kemudian terpaksa meliburkan kedainya dalam 2 hari, kita ambil omset yang maksimal 5 juta, libur 2 hari, artinya pedagang bakso ini akan kehilangan sekitar 10 juta rupiah omsetnya ketika memang dia tidak bisa memperoleh daging sapi untuk membuat bakso. Kemudian juga kalau kita bicara kerugian, sebenarnya pedagang bakso ini dia tidak hanya menyebut masalah kerugian karena terjadinya mogok saja.
sejauh ini selama 2 pekan terakhir tentu saja kita sudah tahu bahwa daging sapi ini terus mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan yang terakhir pada saat pekan kemarin kami juga meliput langsung ke pasar, ke pedagang daging sapi menyebut sudah terjadi kenaikan hingga Rp10.000 per kilogramnya. Yang tadinya Rp120.000 menjadi Rp130.000. Pedagang bakso tempat saya melaporkan ini menggunakan daging dengan harga Rp130.000, di mana sebelumnya dia harus membayar Rp120.000 per kilogramnya. Kemudian dia harus menaikkan, apakah dia harus menaikkan harga baksonya? Ternyata pedagang bakso tidak berani menaikkan harga jual baksonya, semangkuk baksonya, karena memang khawatir pembeli nantinya tidak datang atau tidak datang ke sini atau mungkin justru mengurangi porsi pembeliannya. Jadi memang pedagang bakso sendiri mensiasati hal ini dengan mencoba mengambil, menurut keterangan dari pemilik kedai bakso ini, dengan mengambil lebih sedikit keuntungan dari satu porsi bakso yang dia jual. Jadi artinya dengan adanya kenaikan, kemudian juga adanya mogok pedagang daging sapi, kerugian yang bisa diderita, yang kemungkinan bisa didapat atau diperoleh oleh pedagang bakso di tempat saya melaporkan ini bisa mencapai Rp10 juta hanya dalam waktu 2 hari saja. Nah, itu dari sisi pedagang baksonya. Kemudian ketika tadi saya bilang saya pernah berbincang juga dengan pedagang daging sapi sendiri, mereka juga sebenarnya mengalami kerugian yang sama, Aldi, karena saya sempat bicara dengan pedagang daging sapi pada waktu menjelang mogok. Mereka menyebut dengan adanya mogok ini dalam 1 hari mereka akan kehilangan omset sekitar Rp15 juta. Artinya ketika melakukan 5 hari mogok dan saat ini berlangsung sudah 3 hari, bisa dibayangkan atau bisa dihitung, diperkirakan kehilangan keuntungan atau omset yang diperoleh oleh pedagang daging sapi sendiri sekitar Rp45 juta. Jadi sejauh ini dari pihak pedagang daging sapi ataupun juga pihak penjual bakso yang menjadi konsumen dari pedagang daging sapi sendiri, dengan adanya mogok ini memang mengalami sama-sama kehilangan omset dengan besarannya masing-masing, Aldi. Tentu saja hal ini menjadi suatu kekhawatiran bagi mereka yang ada dalam lingkaran, artinya dalam perdagangan daging sapi ini sendiri, Aldi. Jadi kita bisa melihat bahwa baik dari pedagangnya ataupun juga dari penjual bakso sebagai konsumennya itu mengalami kerugian yang sama dengan adanya kenaikan harga daging sapi dan juga peristiwa mogok pedagang daging sapi saat ini. Aldi. Oke, Sufi, rantai pasokan terganggu ya karena mogoknya para pedagang daging sapi ini dan juga minimnya pasokan. Semoga segera ada jawaban dari Kementerian Perdagangan terkait hal ini. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung melaporkan dari Tebet, Jakarta Selatan.